Bab 323, Imprison. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Mataku terbuka dan aku memutar untuk melihat penjaga. Duduk di sebelahku adalah seorang lelaki tua berwajah merah, rambutnya yang beruban kusut dan mencuat dengan sudut yang aneh. Dia mengeluarkan sendawa, mengisi kereta kecil dengan bau napas alkoholnya. Alaric, bagaimana? Aku terdiam, melambaikan asap dari wajahku. Pria itu benar-benar tahu cara membuat pintu masuk, canda Regis, terkekeh di dalam kepalaku. Alaric memberiku seringai setengah miring. Kamu tidak mengira aku akan membiarkanmu ditangkap tanpa membayar hutangmu padaku sekarang, kan? Aku menggelengkan kepalaku heran. Kau tidak bisa membodohiku, Pak Tua. Anda tidak akan mengambil risiko meremas baju besi itu hanya untuk beberapa keping harta. Tapi kamu memang mendapatkan beberapa penghargaan di sana, kan? Dia bertanya, matanya yang merah melebar. Untuk tidak terlalu menekankan hal itu, tapi kamu dalam masalah besar, anak laki-laki yang cantik dan sedikit emas akan sangat membantu untuk mengubah telinga kanan. Atau banyak emas, jika Anda memilikinya. Aku memutar mataku, tapi merasakan di rune penyimpanan dimensionalku untuk salah satu item yang caira dan aku ambil dari timbunan harta Spearbeax. Itu adalah sarung untuk pedang pendek, terbuat dari kulit merah tua dan sisipan dengan batu permata, beberapa di antaranya hilang. Hampir tidak melihat penghargaan, seperti yang disebut Alacrians sebagai harta yang digali dari reliktem, aku melemparkannya ke pangkuan Alaric. Anggap saja sebagai uang muka, tapi kamu tidak akan mendapatkan sisanya sampai aku keluar dari kekacauan ini. Pria tua itu menggerakkan jari-jarinya menilai di sepanjang kulit, berhenti dengan rakus di batu permata. Kalau begitu, ini akan berhasil dengan baik. Alaric menatapku diam-diam dari sudut matanya. Dan kamu punya lebih banyak yang seperti ini. Aku menahan tawa geli, tidak ingin pengemudi itu mendengarnya. Cukup untuk membuatmu mabuk sampai hari kematianmu. Mata Alaric terpejam dan dia bersandar, kedamaian yang tenang jatuh di wajahnya. Hanya apa yang selalu ingin saya dengar. Setidaknya dia mudah untuk menyenangkan. Tapi apa yang benar-benar bisa dilakukan pemabuk ini untuk membantu kita di sini? Regis bertanya-tanya. Sekarang, kataku dengan tenang, apa yang kamu ketahui tentang persidangan ini? Harus ada lebih dari ini daripada apa yang mereka katakan. Petik 2. Wajah Alaric jatuh dan dia menatapku dengan tatapan kotor, seperti aku baru saja membangunkannya dari mimpi yang menyenangkan. The Grand Bell adalah tentang puncak untuk darah bernama. Mereka tidak mengayunkan tongkat sebesar orang darah tinggi, tetapi mereka telah mendorong status darah tinggi selama bertahun-tahun, mensponsori para Ascender, membeli properti di 2 tingkat pertama, menjilat penguasa, hal-hal semacam itu. Bocah kalon ini adalah bintang yang sedang naik daun di Blood Grand Bell, dari apa yang saya dengar. Tampan, berbakat, insting yang baik-baik di dalam maupun di luar reliktems. Anda mendapatkan gambarannya. Aku mengangguk mengikuti apa yang Alaric katakan. Kemungkinan menjadi kepala rumah masa depan. Alaric mengangguk sebagai balasan saat dia menyimpan sarungnya di cincin dimensinya dan meletakkan pedang pendeknya di sisi kereta sehingga dia bisa merasa lebih nyaman. Silahkan masuk, ya, kematiannya merupakan pukulan berat bagi Blood Grand Bell. Tapi Ascender mati di reliktem sepanjang waktu, kataku, setengah pada diriku sendiri. Saya telah melihatnya secara langsung di zona konvergensi. Sebagian besar penyihir yang memasuki tempat itu tidak pergi. Iya, tetapi seorang Ascender berpengalaman yang tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko dapat membuat beberapa niat baik dan nama untuk dirinya sendiri dengan memimpin pendakian awal untuk anak-anak bangsawan, kata Alaric bijaksana. Sejenak aku teringat mengapa aku setuju untuk bekerja dengan pemabuk tua itu. Meskipun kurangnya kasih karunia, Alaric sangat tanggap. Kemudian dia bersendawa keras, dan aku bertanya-tanya, bukan untuk pertama kalinya, apakah itu semua bukan hanya keberuntungan buta dan rasa percaya diri yang berlebihan yang diilhami alkohol. Armor sialan itu terlalu ketat, gerutunya, menarik-narik tepi pelat baja yang menghitam. Jadi mereka marah karena kehilangan ahli waris mereka, tapi bagaimana membantu pembunuhannya pada saya? Tanyaku, mengerutkan kening melintasi kereta ke arah Alaric. Belum yakin, sejujurnya, tapi ini, dia mengetuk cincin dimensinya, menunjukkan sarung permata, akan membantu membuat lidah bergoyang. Anda benar, meskipun itu tidak masuk akal di muka. Membuktikan pembunuhan di reliktems, iya, itu sangat rumit, terutama dengan hanya satu saksi mata. 2. Kataku, rasa frustrasiku mengalir dalam nada suaraku, tetapi mereka menolak untuk membiarkan Caira bertindak sebagai saksi atas namaku. Caira, kan? Alaric menggoyangkan alisnya yang tebal ke atas dan ke bawah, ekspresi yang mengingatkanku pada Regis karena suatu alasan. Menghabiskan waktu berkualitas dengan kecantikan darah tinggi di reliktem, iya. Berbagi beberapa malam romantis yang menyembeli binatang buas, lalu dipeluk oleh api, masih bersimbah darah dari pertempuran hari itu, dia terdiam di bawah sorotan tatapan tajamku. Baiklah, jangan buka sumbatmu, nak. Yang saya katakan adalah saya tahu bagaimana jadinya ketika Anda menghadapi kematian setiap hari. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Alaric, kataku, suaraku rendah dan tenang tapi bersenandung dengan ancaman yang jelas bahkan tidak bisa dia lewatkan. Langsung ke intinya. Mari kita pikirkan ini baik-baik, oke. Katanya cepat. Denoir darah tinggi lebih kuat dari Grand Bell darah,
Tapi yang terakhir lapar dan meninju di atas berat badan mereka. Apa yang akan diperoleh Denoir dengan membiarkan putri mereka yang berharga terjerat dalam seluruh kegagalan percobaan ini? Dia berhenti, menatapku dengan mata tidak fokus. Apa pertanyaannya? Dia menggaruk rambutnya yang berantakan. Oh, benar, tidak ada, itu saja. Mereka tidak ingin putri angkat dari bangsawan Highblood Denoir menyelinap ke reliktem dengan beberapa ruki tak berdarah. Ini terlihat buruk. Yang harus mereka lakukan adalah membiarkan keluarga Granville memakanmu hidup-hidup dan, setidaknya bagi mereka, seluruh situasi akan hilang. Tapi apa yang? Kereta oleng dan sopir kami saling beradu mulut dengan seseorang. Alaric tersenyum. Granville harus mendapatkan keuntungan dengan mengadiliku. Saya sudah selesai. Kami akan berputar-putar sekarang, katanya. Mungkin mereka telah membatasi bahwa ada lebih banyak hal untukmu daripada yang kamu katakan kepada 3 saudara kandung Granville. Anda sangat kuat, cukup untuk mengubah tingkat kesulitan apapun yang Anda masuki. Bergantung pada apa yang dikatakan ada muda, mereka mungkin berharap Anda secara diam-diam adalah darah tinggi yang menyamar sehingga mereka dapat mengganti kerugian dengan memaksakan masalah ini di depan panel hakim. Petik 2. Itu masuk akal. Ini akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan sesuatu dari kematian Kalon, pikirku. Tapi mereka masih harus membuktikan bahwa itu pembunuhan, kan? Regis menunjukkan, yang tidak bisa mereka lakukan, karena, kau tahu, itu tidak benar. Saya mengulangi pemikiran ini kepada Alaric. Itulah yang membuatku khawatir, gerutunya. Dan mengapa saya akan melakukan penggalian? Blood Granville pasti memiliki sesuatu di lengan baju sutra mereka jika mereka akan menghadapi semua masalah ini. Kami duduk diam selama 1 menit, mendengarkan roda-roda kayu dari kereta yang berderak di atas jalan-jalan batu. Jadi, kata Alaric, berapa banyak zona yang kamu lewati? 3, kataku, sedikit pahit. Aku seharusnya terus berjalan. Dan membuat dirimu terbunuh karena kamu terganggu oleh genosida seluruh ras pacarmu. Tanya Regis. Mendinginkan tumit Anda di sel penjara mungkin bukan hal yang buruk bagi Anda saat ini. Anda mengatakan kepada saya untuk berjuang keluar tidak 10 menit yang lalu, pikir saya tidak percaya. Hei, aku bukan apa-apa jika tidak konsisten, jawabnya sambil tertawa menggonggong. Alaric bersiul menanggapi jawabanku. Kau berada di sana selama beberapa hari lebih lama dari yang kuduga, bahkan setelah tersiar kabar tentang keluarga Granville. Pasti sudah berminggu-minggu untukmu. Aku hanya mengangguk. Keluarga Granville akan memaksaku untuk segera menceritakan setiap detail menyakitkan dari pendakian itu, dan aku juga tidak ingin melewatinya bersama Alaric. Kereta melambat hingga berhenti, dan aku mendengar gerbang besi yang berat berderak terbuka di luar. Pasti ada di sana, kata Alaric sambil mengangkat helmnya dari pangkuannya dan memasangnya dengan hati-hati di atas kepalanya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kamu tidak pernah memberitahuku bagaimana kamu mengatur ini, kataku, melambaikan tanganku ke baju besi hitamnya dan kereta di sekitar kita. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu dia menyeringai di balik helmnya. Teman di tempat rendah, anak anjing. Jangan khawatir, Alaric tua akan mengeluarkanmu dari ini. Saya tidak akan membiarkan Anda menghindari membayar saya sisa 40% saya. Petik 2. Kereta melaju ke depan, tetapi berhenti lagi hanya beberapa detik kemudian. Saya menguatkan diri untuk apapun yang akan datang, tetapi sebuah pikiran muncul di benak saya ketika seseorang mulai membuka kunci pintu kereta dari luar. Alaric, ambil cincin dimensinya, kataku, mengangkat tanganku yang terbelenggu dengan jari terentang. Itu akan menimbulkan kecurigaan jika mereka memeriksanya dan tidak melihat apapun yang tersimpan di sana. Dia mencabutnya dari jariku dan menyelipkannya ke dalam bracer armornya. Pemikiran yang bagus. Sedetik kemudian, pintu di sisi keretaku terbuka dan salah satu ksatria berarmor hitam meraih lenganku dan menarikku dengan kasar ke halaman luas yang menghadap ke rumah bangsawan besar. Itu adalah tempat tinggal yang megah yang sebagian besar terbuat dari batu gelap dengan atap curam, dengan lengkungan runcing tajam di atas jendela dan pintu. Setidaknya 20 ksatria Granville berdiri di halaman, mengapit kereta. Seorang pria dan wanita menunggu di bawah beranda mansion, yang memiliki semacam ivy berdaun biru yang tumbuh di tanaman merambat tebal di atasnya. Aku bisa langsung tahu bahwa mereka adalah Lord dan Lady Granville. Keduanya berambut pirang dan mengenakan pakaian gelap yang bagus dengan hiasan perak. Lord Granville memiliki tubuh berbahu lebar yang sama dengan putra-putranya, sementara Lady Granville seperti versi ada yang lebih tua dan lebih cantik. Ksatria itu mencengkeram belenggu dan menyeretku ke arah tuan dan nyonya. 3 ksatria lainnya jatuh ke posisi di samping dan di belakangku, senjata mereka siap. Ini mungkin kesempatan terakhirmu, saran Regis. Pikirkan betapa buruknya itu akan terlihat jika Anda hanya mematahkan belenggu itu menjadi 2 dan membuat semua penyihir ini berlutut dengan mata marah, Anda sebelum menghilang begitu saja dengan Godstep. Maksud Anda niat eterik saya. Aku berjuang agar mataku tidak berputar saat aku berdiri berhadap-hadapan dengan Lord dan Lady Granville. Matanya merah, dan aku bisa melihat lingkaran hitam di bawahnya melalui riasan yang dia gunakan untuk melukis wajahnya. Rahang Lord Granville menegang saat dia menatapku dari tepi beranda. Saya melihat pukulan itu datang jauh sebelum dia melemparkannya, tetapi tidak bergeming ketika tinjunya yang berat mengayun ke bawah, mendaratkan pukulan keras ke pelipis saya.
Bawa anjing pembunuh ini ke sel, perintahnya, suaranya menggelegar di halaman. Para ksatria di belakangku semua menghentakkan tombak mereka ke tanah 2 kali saat penjagaku menyeretku dengan belenggu ke dalam rumah, di sepanjang lorong yang ditata dengan indah, dan menuruni tangga batu yang pertama-tama menuju ke ruang bawah tanah dan kemudian ke semacam penjara bawah tanah. Ada 4 sel, semuanya kosong. Rune terukir di sepanjang lantai dan jeruji pintu sel. Saya tidak bisa membacanya, tapi saya yakin itu dimaksudkan untuk mencegah orang menggunakan mana di dalamnya, mungkin cadangan untuk manset penekan mana. Penjaga mendorong saya melalui pintu berjeruji ke salah satu sel dan memaksa saya ke dinding. Dia mulai menepuk-nepukku, meraba sakuku, di sepanjang sisi tubuhku, dan naik turun di kakiku. Selanjutnya, dia menarik jubah dan kemejaku untuk memeriksa tanda mantra palsu di punggungku. Ketika dia selesai, dia membalikkan tubuhku dengan kasar dan menatap tanganku sebelum menatapku dengan kerutan, yang, bersama dengan tubuhnya yang besar, mengingatkanku pada pengawal Caera, Taegan. Di mana semua barangmu? Dia bertanya. Itu semua ada di cincin dimensiku. Aku berbohong, yang hilang di zona terakhir yang kita lalui. Penjaga besar itu mengangkat bahu sebelum melangkah keluar dari sel dan membanting pintu. Lord Granville akan turun sebentar lagi. Saya percaya Anda tidak akan tersesat di sini. Penjaga itu menertawakan leluconnya sendiri saat dia melangkah pergi. Saya terlalu lelah dan terkuras secara mental untuk repot-repot menawarkan reaksi apapun kepada pria itu, alih-alih mengalihkan perhatian saya ke akomodasi. Sel itu terbuat dari batu padat tanpa jendela. Sebuah ranjang bayi, lebih dari sehelai kain tipis yang direntangkan di atas bingkai kayu, didorong ke salah satu dinding. Ada saluran pembuangan di sudut bukannya pispot. Itu saja. Yah, kami tidur di tempat yang lebih buruk, kataku pada Regis saat aku duduk di ranjang. Apa sekarang, Banci? Tanya Regis, memperdalam suaranya untuk meniru Taegan. Aku mengeluarkan cemoohan sambil mengobrak-abrik rune dimensiku. Pertama, aku harus memastikan Ellie baik-baik saja. Aku mengeluarkan relik yang retak, tapi itu masih tumpul, dan tidak bereaksi saat aku memeriksanya dengan ether. Apakah itu rusak? Regis bertanya, dan aku bisa merasakan dia berusaha menghibur. Meskipun saya tidak dalam mood untuk kasihan, saya tidak bisa mencegah emosinya meresap ke dalam diri saya, dan itu membantu menenangkan pikiran saya. Mungkin. Aku meraih Godrune yang menyalurkan Requiem Aroa. Butir-butir ether ungu yang berputar-putar menari-nari di sepanjang kulitku dan di atas relik, berkonsentrasi pada celah kecil sebelum memudar. Retakan itu masih ada, dan batu itu masih kusam dan tak bernyawa. Harapan saya jatuh sesaat, tetapi saya menguatkan diri melawan kekecewaan. Berfokus pada ether di udara, yang jauh lebih sedikit daripada di zona yang lebih dalam, aku memeriksa relik itu dengan cermat. Aether itu perlahan-lahan melayang lebih dekat ke relik, di mana ia berkumpul di sekitar celah dan, saya melihat dengan terkejut, akhirnya ditarik ke dalamnya. Ini mengisi ulang, saya menyadari. Meskipun aku berharap untuk segera mencari Ellie dan membuktikan pada diriku sendiri bahwa dia masih hidup, mengetahui bahwa relik itu masih berfungsi sungguh melegakan. Saya menyimpan perangkat itu dan menarik batu yang berbeda dari rune penyimpanan ekstra dimensi, telur berwarna pelangi tempat Sylvie masih tertidur. Itu berat dan hangat, dan ada rasa lapar yang memancar darinya. Sudah berapa lama sejak saya mencoba mengisi reservoir di dalam dengan ether? Terlalu lama, tapi melakukan itu menguras tenaga, dan akan membuatku tak berdaya, dan jika aku tidak memiliki cukup ether, itu tidak akan melepaskan Sylvie. Saya membalikkan batu warna-warni di tangan saya saat saya mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu akan memakan waktu 3 minggu sampai persidangan, dan saya pasti akan ditanyai, bahkan mungkin disiksa. Itu tidak terlalu penting. Pemandangan Eleanor dihancurkan melintas di pikiranku. Kenyataannya mulai menempel di pundakku seperti beban yang berat. Aku selalu tahu bahwa aku harus melawan Agrona dan klan Fritra, tapi apakah aku juga harus membela Dicaten dari para Asura lainnya juga? Semakin banyak alasan bagiku untuk kembali ke Relictum sesegera mungkin. Dengan 3 minggu untuk istirahat dan merencanakan, saya harus lebih dari siap untuk pendakian berikutnya. Meskipun ada sedikit keraguan yang mengganggu pikiran saya. Ini tidak benar-benar produktif bagi kita untuk hanya melemparkan diri kita sendiri ke dalam Relictum berulang-ulang mencari reruntuhan lainnya ini, kata Regis, menyuarakan keraguanku sendiri. Kita hanya perlu membiarkan Relictum membimbing kita, seperti saat kita mencapai yang pertama. Pesan Sylvia mengatakan dia menanamkan lokasi ke dalam pikiranku. Mungkin itu berfungsi sebagai semacam kunci ketika kita berpindah dari satu zona ke zona lainnya. Regi terdiam. Kebenaran yang berbahaya adalah bahwa kita tidak tahu. Ada terlalu banyak pertanyaan dan tidak ada jawaban sama sekali. Meskipun 2 pendakian semakin sulit, saya tidak lebih dekat untuk belajar bagaimana menggunakan takdir. Atau bahkan apa sebenarnya, dekrit yang lebih tinggi, ini. Bahu saya merosot karena beban pikiran dan peran saya dalam semua ini. Dan dengan skala hal-hal yang jauh lebih besar daripada saat aku menjadi raja, aku tidak bisa tidak merasa sendirian, sekarang lebih dari sebelumnya. Aku memegang telur Sylvie di dekat dadaku, mencoba merasakan semacam kehidupan di dalamnya. Akhirnya, pikiranku melayang dan duniaku menjadi gelap. Aku meringkuk di sekitar telur Sylvie dan mendekatkannya ke dadaku.